Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Sorry teman-teman semuanya, agak ada jeda panjang ya dari video terakhir yang saya upload. Karena kemarin saya lagi ada musibah teman-teman. Nenek saya meninggal, ya beliau sudah sangat lansia sih dan sudah mendapatkan perawatan maksimal juga dari rumah sakit. Namun tetap saja beliau tidak tertolong gitu ya. Saya minta doanya dari teman-teman, meskipun teman-teman tidak ada yang kenal dengan nenek saya, ya siapa tahu ya kan dari doa teman-teman ada yang diijabahi gitu ya. Semoga amal dan perbuatan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengulas sebuah perang yang sangat suram dan sangat melegenda. Bahkan banyak sekali teori-teori konspirasi dari perang ini, yaitu perang Soviet melawan Afghanistan. Jika saya jelaskan secara realnya dan awal mula dari perang ini bisa terjadi akan sangat-sangat panjang. Jadi ringkasnya gini agar kalian tidak bingung ketika masuk cerita. Uni Soviet takut dia kehilangan pengaruh komunisnya di tanah Afghanistan. Sehingga terciptalah berbagai polemik internal ya, hingga munculnya perlawanan dari para mujahidin didukung oleh Arab Saudi dan dibantu oleh Amerika yang sangat ingin melihat Soviet sengsara pada waktu itu. Akhirnya membentuk Afghanistan menjadi negara kecil yang sangat kuat. Bahkan tidak ada negara satupun yang bisa menaklukkan mereka. Sehingga satu negara kecil ini pun dipaksa untuk menjadi panggung teater dari negara-negara superpower yang sedang overthinking. Hasilnya, neraka telah tercipta untuk rakyat-rakyat biasa yang dimana mereka hanya sebatas ingin hidup damai di rumah mereka. Penasaran dengan jalan ceritanya seperti apa? Langsung saja, mari kita putar intronya. Только 2 года, всего лишь 2 года. Dimulai pada suatu malam badai di Siberia, Uni Soviet pada tahun 1988. Para pemuda Rusia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mereka cintai saat mereka mendaftarkan diri mereka sebagai tentara. Petugas perekrutan pun memeriksa tas para calon tentara dan tepat setelah rekrutan baru diperintahkan untuk memotong rambut mereka, Liuti, seorang rekrutan dengan gigi perak, meninju wajah tukang cukur tersebut dan memangkas kepala tukang cukur itu. Setelah si tukang cukur itu berbicara sok garang di depannya. Setelah beberapa saat, kita diperkenalkan dengan pemuda rekrutan lain yang bernama Vorobey, yang dimana dia tengah mencari unitnya. Di sanalah dia bertemu dengan gerombolan Liuti. Di sana, Liuti secara proaktif memperkenalkan semua orang yang ada di gerombolannya. Pertama, dia memperkenalkan Zokonda, Stas, Seri, Ryaba, dan yang terakhir yaitu Chugun. Lalu tidak lama kemudian tukang cukur yang dipermalukan oleh Liuti datang bersama dengan seorang petugas, di mana dia mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh Liuti. Sehingga di sana satu regu itu pun berdiri dan siap untuk apapun yang akan terjadi. Tetapi yang ada malah petugas itu menampar kepala si tukang cukur itu setelah dia mengetahui bahwa regu yang dilaporkan itu adalah regu Afghan Units atau pasukan Soviet yang dikirim untuk melawan mujahidin di Afghanistan. Singkat cerita, mereka pun tiba di Uzbekistan, di mana mereka ketambahan satu rekrutan lagi yang bernama Pinochet. Kemudian seorang perwira yang tampak garang yang bernama Letnan Digalo datang dan berteriak kepada mereka semua. Di sana, letnan itu kemudian memberitahu mereka bahwa dialah yang akan melatih mereka untuk menjadi pasukan terjun payung Soviet selama 3 bulan ke depan. Lalu, dia pun segera memerintahkan regu tersebut untuk mengikutinya. Setelah tiba di barak dekat dengan perbatasan Afghanistan, Letnan Digalo menanyakan nama mereka masing-masing guna untuk membiasakan diri dengan mereka. Ketika giliran Zokonda yang notabene adalah seorang pelukis,
dia mulai berfilsafat dan berkomparasi tentang persamaan antara lukisan dan sebuah perang. Dan di sanalah dia mendapatkan pukulan jab dari letnan yang cukup untuk membuat dia tersungkur. Begitupun juga dengan Liu Ti yang mendapatkan satu jab keras atas insiden yang Liu Ti buat di tempat pangkas rambut. Фамилия? Рядовой Лютаев! Singkatnya, pelatihan hari pertama, regu itu diperintahkan untuk memasukkan beberapa batu di ransel mereka dan naik ke atas bukit. Dan mereka pun segera berjuang untuk sampai di atas. Namun, begitu mereka tiba, para pasukan lain yang ada di atas menendang mereka kembali. Atas kegagalan tersebut, letnan itu menegaskan bahwa jika kegagalan macam itu mereka lakukan dalam medan perang yang sesungguhnya, mereka semua sudah mati. Di malam pertama, regu itu mulai bertanya-tanya mengapa mereka perlu berlatih selama 3 bulan, sementara unit lainnya hanya perlu berlatih selama beberapa minggu saja untuk kemudian dikerahkan ke garis depan. Di sana, Ryaba bercerita di mana dia mendengar desas-desus tentang Letnan Digalo bahwa Letnan pernah mendapatkan luka yang keras di kepalanya waktu di medan perang. Dan lebih parahnya lagi, dia kehilangan semua anak buahnya di Afghanistan. Hal tersebut membuat sang letnan kehilangan semua akal sehatnya dan sekarang mereka harus terjebak dengan Digalo beserta kegilaan-kegilaan dalam pelatihannya. Yang artinya untuk 3 bulan ke depan mereka akan benar-benar merasakan neraka dalam pelatihan di hari demi hari yang harus mereka lalui. 10. Почему там задержка? Что, девочки, тяжело? Расход, отбор! Второй ход, подъем! Вернулись назад, клоуны! 10. 15. Ниже, ниже! Ниже, снайпера, мать, это похоронку читает! Dan benar saja, sang letnan sangat keras melakukan metode latihannya. Dalam satu kejadian selama pelatihan, Chugun tertangkap basah mengisi ranselnya dengan jaket, bukan dengan batu, agar bisa menyerap benturan dan mengurangi rasa sakit yang harus Chugun derita. Sehingga, sang letnan pun memerintahkan Chugun untuk masuk ke ruangannya dan pastinya akan mendapatkan hadiah istimewa dari sang letnan. Untuk hari-hari berikutnya, seluruh regu itu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang begitu sangat keras. Подняли воина! Вперед, я сказал! Вперед! Di saat mereka semua sudah mencapai bukit, banyak dari mereka yang sudah menyerah, ingin berhenti dan pulang ke rumah. Namun pada keesokan harinya, selama upacara pembentukan seluruh rensimen, sang kolonel berbicara kepada seluruh prajurit dan bertanya apakah ada yang ingin berhenti dan tidak ingin bertugas di Afghanistan. Di sana, Forobe hampir melangkahkan kakinya, tetapi itu urung dia lakukan. Begitupun juga dengan yang lainnya, sehingga pelatihan pun dilanjutkan seperti biasa. Резко работаем! Убей! Убей его! Убей! Lalu, mereka juga mendapatkan kelas tentang bahan peledak. Tanah liat yang dibuat untuk simulasi bom tersebut menjadi permasalahan di kelas itu, di mana Zokonda membentuknya menjadi sebuah titik portable. Semua regu pun terkekeh pelan, namun ketika si instruktur memegangnya dan membuat beberapa penjelasan tentang bom yang dia bahas, membuatnya seolah lagi memainkan titit. Dan di sanalah para rekrutan tidak dapat menahan tawa mereka. Di sana, si instruktur memberitahu Zokonda bahwa dia akan melaporkan kejadian tersebut kepada letnan. Di kemudian hari, Zokonda pun dipanggil ke ruangan Letnan Digalo. Berpikir bahwa dia akan dipukuli, ternyata letnan itu tidak terpengaruh oleh kejadian bom titit. Sebaliknya, dia ingin Zokonda untuk melukis wajahnya untuk dikirimkan ke seorang wanita yang dia sukai. Artinya, Zokonda beruntung bisa selamat dari malapetaka.
Keesokan harinya, seorang kapten yang sedang mengajarkan para regu tentang budaya di Afghanistan yang dapat membuat mereka terbunuh atau bisa bertahan hidup. Sang kapten menjelaskan bahwa Afghanistan adalah negara Muslim, sehingga memiliki aturan dan perspektif yang berbeda tentang hidup dan mati. Seperti bagaimana umat Islam tidak akan pernah takut mati dan tidak pernah takut untuk membunuh orang kafir. Karena itu adalah cara mereka untuk menuju surga. Tidak menghormati wanita muslim berarti hukuman mati, dan itu tidak boleh diremehkan sedikit pun oleh mereka. Dan dalam sejarah yang panjang dan membanggakan, Afghanistan adalah salah satu negara yang belum pernah ditaklukkan oleh negara manapun. Singkat cerita, ketika latihan menembak, seluruh regu menemukan bahwa Zokonda memiliki akurasi tembakan yang sangat luar biasa. Ketika Letnan Digalo mengujinya untuk membidik sebuah koin dengan beberapa meter jauhnya, Zokonda mengenai koin itu tanpa berkeringat. Tak lama kemudian, seluruh pasukan pun kembali diperintah untuk mendaki Bukit Curam lagi. Namun kali ini, Liu Ti mengajak teman-temannya untuk melakukan sebuah strategi yang pada akhirnya menuntun mereka untuk mencapai keberhasilan. Suatu malam, ketika para regu itu sedang tidur, Letnan Digalo mengenakan seragam lengkap dan membangunkan seluruh pasukan. Dia kemudian mulai mengamuk seperti orang gila dan meluncurkan beberapa pukulan yang keras. Setelah keadaan tenang, Digalo pun kembali ke ruangannya. Sementara itu, semua orang tidak heran sama sekali, seperti mereka sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu dan mengira bahwa letnan itu bermimpi buruk lagi. Namun, di sana Zokonda kemudian bercerita kepada teman-temannya bahwa letnan habis mengirim surat ke atasan dan meminta dia untuk dikerahkan kembali ke Afghanistan bersama dengan para prajurit-prajuritnya yang sudah dia latih. Namun sayang dia ditolak. Dan di pagi harinya kita diperlihatkan sang letnan menangis karena tidak bisa bertugas dengan regu yang selama ini dia latih. Suatu malam di hari terakhir pelatihan mereka, seluruh kelompok Liu Ti melakukan perayaan minum-minum dan nyimeng bersama sambil bersenang-senang dengan satu-satunya gadis yang tinggal di sekitaran camp mereka. Dan gadis itu memiliki julukan sebagai Putri Salju. Di hari keberangkatan, Letnan Digalo ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengeluarkan kata-katanya, dan sebagai gantinya dia hanya memberi mereka hormat dan melihat para pasukan muda itu pergi. Setibanya di pangkalan udara Bakrami di Afghanistan, mereka bertemu dengan sekelompok pasukan yang telah menyelesaikan dinas militer mereka dan sedang dalam persiapan untuk ditarik pulang. Salah satu pasukan yang keluar menawarkan Liu Ti jimat yang diklaim telah membuatnya aman selama penempatannya di garis depan dengan melewati baku tembak yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah pesawat angkut yang membawa pasukan yang akan pulang itu berangkat lepas landas, pesawat itu pun dihantam oleh rudal musuh dari balik pegunungan dan terjadilah insiden yang sangat mengerikan. Hal itu memberikan kesan ke para rekrutan baru itu tentang rasa pertempuran pertama mereka. Dan atas insiden tersebut, tidak seorang pun di pesawat itu selamat, termasuk orang yang memberi Liu Ti jimat. Lalu setelahnya, para prajurit pun dihampiri oleh petugas untuk dibagi ke beberapa unit. Lalu sisanya,
yaitu Liuti, Zokonda, Setas, Cugun, dan Vorobei ditugaskan ke Kompi 9. Di sana, pasukan baru itu kemudian disambut oleh Letnan Kokol dengan kata-kata yang mirip dengan Letnan Digalo. Tetapi karena mereka akan bertarung bersama, Kokol tidak sekeras biasanya. Dia kemudian memberi pengarahan anak-anak baru itu tentang misi pengawalan mereka. Dan mereka juga dijelaskan bahwa Digalo dulunya juga berada di kompi yang sama seperti mereka. Secara singkat, misi mereka adalah bukan untuk bertempur, melainkan misi mereka adalah untuk mempertahankan sebuah bukit, membuat sebuah garis pertahanan untuk melindungi konvoi pasukan yang akan menuju ke jantung pertahanan Afghanistan. Вот они! Дикари! Kemudian, mereka pun segera tiba di sebuah benteng batu darurat. Singkat cerita, ketika mereka sedang minum-minum bersama, tiba-tiba mereka diberitahu bahwa beberapa pasukan mujahidin Afghanistan atau yang mereka sebut dengan sebutan Ghost sedang melakukan gerakan untuk menuju ke atas bukit. Ну что, идут? Идут! Salah satu tentara yang memegang sniper mengenali salah satu Ghost yang sedang mendekati mereka karena sudah saking seringnya mereka baku tembak. Di mana tentara Rusia itu memanggil namanya yaitu Ahmed. Sehingga di sana pun mereka saling menghujat satu sama lain sebelum seluruh kelompok Rusia menghujani tembak para Ghost yang ada di bukit seberang tempat mereka. Keesokan harinya saat berpatroli, Vorobei secara tidak sengaja bertemu dengan Ahmed yang mengintai di teritorial mereka. Di sana, Ahmed mencoba untuk menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa dia sama seperti Vorobei, dia memiliki kekasih yang menunggunya di rumah. Ahmed pun perlahan-lahan berbalik dan hendak pergi. Namun, ketika dia terpleset, Vorobei melepaskan tembakan karena gugup dan membunuh Ahmed. Setelah itu, teman-temannya datang dan memberi selamat kepada Vorobei atas pembunuhan pertamanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang sepak terjang Ahmed yang sejauh ini telah membunuh 3 pasukan Rusia. Sehingga dengan begitu dia menanamkan granat di bawah mayat Ahmed untuk dia ledakan. 6 bulan kemudian, Kompi 9 mulai menggali dan membentengi posisi yang tinggi di salah satu pegunungan Afghanistan. Satu titik di atas bukit 3234. Nama bukit itu sesuai dengan ketinggiannya. Ryaba dan beberapa orang dari kompinya tiba dengan berlumuran darah. Jelas bahwa mereka baru saja melalui pertempuran yang dahsyat dan banyak pertumpahan darah di sana. Sang kapten meminta teman-teman Ryaba untuk menjaga prajurit muda yang malang itu. Ryaba tidak dapat berbicara, bahkan seperti orang yang tidak waras. Di malam harinya, saat bertugas jaga, Setas tertidur. Saat dia ketahuan, Letnan Kokol dengan marah dan brutal menghajarnya hingga babak belur. Вставай, сука! Прямо сюда! И режут! Режут 30! Так, режут-то! От уха до уха! Как стоп! Здесь вам не учеб! Hal itu menjadikan sebuah pelajaran bagi yang lain bahwa tertidur saat bertugas jaga memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang berat dan bisa berakibat fatal jika ada musuh yang menyerang. 1 bulan kemudian, para prajurit dari Kompi ke-9 pun masih ditempatkan di lokasi yang sama. Karena Zokonda pintar menggambar, dia pun diminta oleh salah satu seniornya untuk membuatkan sebuah tato. Ketika dia dipanggil oleh Letnan Kokol, Zokonda pun diperintahkan untuk mencarikan beberapa korek api. Dan karena persediaan yang sangat menipis dan sangat sulit untuk mendapatkannya, Zokonda melihat penduduk pegunungan setempat dan meminta korek api untuk ditukar dengan makanan kaleng. Dan penduduk lokal itu pun memandu Zokonda untuk mengikutinya hingga ke desa dan masuk ke rumahnya. Lalu dia kemudian diberi 2 kotak korek api. Lalu ketika Zokonda sedang dalam perjalanan untuk kembali, dia berpapasan dengan sang komandan unit yaitu Kapten Comrade. Kapten Comrade yang notabene tidak tahu tentang tugas yang diberikan oleh Letnan Kokol kepada Zokonda. Dia memberikan 1 jab keras ke perut anak muda itu sebagai hukuman karena meninggalkan posisinya. Beberapa hari kemudian, konvoi pasukan Soviet sedang menuju ke posisi Kompi ke-9. Namun siapa sangka, tiba-tiba
Ya, mereka disergap oleh serangan musuh dan baku tembak hebat pun terjadi antara mujahidin Afghanistan melawan pasukan Soviet. Dengan unsur kejutan dan pengetahuan yang mendalam tentang medan tersebut, pasukan mujahidin Afghanistan berhasil memberikan pukulan telak kepada pasukan Soviet. Para Ghost berhasil menghancurkan beberapa tank dan juga truk. Sekaligus, mereka berhasil membunuh sang komandan Kompi ke-9 dan juga Ryaba. Letnan Kokol, Liuti dan yang lainnya mencoba untuk mengejar musuh, tetapi kehilangan jejak mereka di terowongan gua yang ada di dalam bukit. Segeralah seluruh peleton pun berkumpul kembali dan memutuskan untuk menuju ke desa terdekat dengan harapan bisa menangkap para mujahidin. Setas diperintahkan untuk memeriksa halaman untuk mencari tanda-tanda musuh yang mungkin tertinggal sendirian. Di sana, Setas dengan berhati-hati memeriksa sudut-sudut wilayah bidiknya. Tetapi sayang, dia lengah ketika dia melihat seorang anak laki-laki yang terbukti itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Anak laki-laki itu menembak Setas. Di sana, Liuti segera berlari ke posisi temannya itu dan memberondongkan peluru yang dia miliki untuk melenyapkan bocah tersebut. Seketika, seluruh pasukan pun membawa Setas untuk keluar dari desa dan mencoba untuk menghentikan pendarahan. Namun sayang, semuanya telah sia-sia. Setas pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama setelah Setas meninggal, pasukan Soviet pun menembakkan ratusan rudal dan meluluhlantakkan desa tersebut. Selama malam tahun baru, dengan beberapa bulan tersisa hingga mereka akan dipulangkan, pasukan itu pun terkejut ketika Pinochet yang bertugas di unit lain ditugaskan untuk membantu mereka. Liuti dan yang lainnya pun menyambut kedatangannya, dan kemudian seluruh pasukan itu bersulang untuk rekan-rekan mereka yang gugur dan berpesta seperti orang gila. Di keesokan harinya, Zokonda pergi ke dekat tebing. Dia berniat untuk melukis pemandangan bukit-bukit indah Afghanistan. Kendati pun dipenuhi dengan sejarah yang bergejolak dan berdarah, negara yang terkurung daratan itu pun tetap memiliki keindahan yang mutlak. Namun tiba-tiba, sekelompok besar mujahidin muncul secara mengejutkan. Zokonda pun tertembak di kepala. Darahnya berceceran di kanvas yang dia bawa, menjadikan hal itu adalah karya seni terakhirnya. Ratusan, bahkan ribuan pasukan mujahidin Afghanistan datang untuk menyerang pos terdepan Soviet. Meskipun kalah jumlah, tentara Soviet bertahan di posisi mereka setelah pemboman besar-besaran dari pasukan mujahidin Afghanistan. Letnan Kokol menemukan bahwa dialah satu-satunya perwira yang tersisa. Dia segera bangkit dan pertempuran pun menjadi baku hantam jarak dekat. Середина!
Liu Ti tersungkur ke tanah, sementara Chu Gun melakukan serangan beringas ala Rambo. Akhirnya, beberapa pasukan Soviet masih bisa bertahan meskipun banyak dari mereka yang sudah berguguran. Kokol dan yang lainnya pun mencoba untuk tetap berharap. Namun tidak lama kemudian, gelombang susulan serangan dari pasukan Mujahidin pun datang dan berhasil mendominasi wilayah pertempuran. Dari serangan brutal tersebut, Letnan Kokol dan yang lainnya pun tewas. Bahkan di sana Chu Gun pun terkena beberapa kali tembakan telak ketika dia mencoba menyelamatkan Vorobei yang terluka. Tanpa ada peluang untuk selamat, Vorobei pun mengeluarkan granat dan meledakkan dirinya sendiri bersama dengan beberapa mujahidin yang ada di sekitarnya. Setelah kematian Vorobei, pasukan Soviet yang tersisa pun mengamuk dan menyerang musuh. Setelah berjam-jam pertempuran sengit, gelombang serangan selanjutnya akan segera datang. Liu Ti mengambil alih komando atas 6 orang yang masih selamat dari kompi ke-9. Mereka pun memeriksa amunisi yang tersisa dan itu bahkan tidak cukup untuk bisa mengalahkan musuh. Pasukan Mujahidin pun kembali menyerang mereka. Dan pasukan ke-9 yang tersisa bersedia untuk memberikan segalanya sampai yang terakhir. Untungnya, 2 helikopter serang datang untuk membantu mereka, tetapi mereka terlambat, di mana seluruh kompi pasukan ke-9 sudah musnah. Kisah ini pun berakhir dengan Liu Ti sebagai satu-satunya yang selamat dan berdiri tegak untuk melaporkan kepada kolonelnya bahwa kompi ke-9 sudah berjuang untuk mempertahankan posisi Hill 3234, sehingga konvoi pasukan Soviet dapat lewat dengan aman. Namun, kolonel memberitahu Liu Ti bahwa tidak akan ada konvoi dari pasukan Soviet untuk menuju ke jantung kota Afghanistan. Negara raksasa itu telah gagal dan si kolonel memeluk prajurit muda itu erat-erat. Liu Ti telah mengetahui sepenuhnya apa yang telah dia alami. Ia tidak dapat mengendalikan emosinya dan berteriak sekuat tenaga. 9 Februari tahun 1989, pasukan Soviet meninggalkan Afghanistan. Mereka, para pasukan ke-9, telah memenangkan perang mereka sendiri. Lalu, mereka pun ditarik kembali dan mereka tidak tahu banyak hal. Dan mereka pun tidak tahu bahwa 2 tahun setelah mereka dipulangkan, negara yang mereka bela menghilang atau keruntuhan dari Uni Soviet. Di mana atas hal tersebut, Liu Ti mengatakan jika dia memakai medali dari negara yang sudah tidak ada, itu tidak akan keren sama sekali. Letnan Digalo meninggal setahun kemudian karena stroke. Setelah dipulangkan, pasukan ke-9 itu sendiri tersebar dengan hidup baru mereka masing-masing. Beberapa sukses dan beberapa hidup dalam kemiskinan. Tidak ada yang mereka tahu setelah itu. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka akan mudah dilupakan di tengah penarikan kembali pasukan Soviet secara besar-besaran. Di atas ketinggian yang terpencil, mereka meninggalkan Afghanistan. Dan inilah kisah mereka, pasukan ke-9. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, itulah ending dari kisah perang ini. Pertempuran Bukit 3234 antara pasukan Soviet dan Mujahidin Afghanistan bisa dikatakan itu adalah kemenangan taktis bagi pasukan Soviet. Tapi dengan harga yang sangat mahal baik secara fisik maupun psikologis. Karena kendati pun Mujahidin gagal merebut bukit tersebut,
tetapi mereka berhasil membuat kerusakan besar bagi Soviet dan menunjukkan bahwa bahkan pasukan elit Soviet pun tidak kebal terhadap taktik gerilya mereka. Meskipun secara militer Soviet bisa dikatakan menang, namun secara moral dan juga strategis, Mujahidin juga dapat klaim kemenangannya juga. Karena mereka terus menunjukkan bahwa negara raksasa seperti Soviet, mereka tidak bisa mengendalikan wilayah Afghanistan, bahkan hanya sebatas bukit pun harus diperjuangkan mati-matian. Jadi kalau dianalogikan, itu perang ini seperti kayak misal ada orang, dia menang rebutan gorengan di meja makan ya, tapi semua piring pecah, meja dan kursi terbakar, plus orang itu digebukin bapak-bapak pakai singlet. Iya, orang itu menang mendapatkan gorengan, tapi apakah worth it? Nah, itu dia. Baiklah, cukup sekian dari saya Gino, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.